Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam proses pembelajaran daring atau belajar dari rumah, tapi mudah-mudahan semangat kita untuk menyimak materi, semangat kita untuk belajar tetap dan makin semangat dalam belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan, dimana pada bab 3 ini kita akan membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tentu harapan kita mudah-mudahan materi ini bisa kita serap, bisa kita pahami, dan tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bisa mentaati peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita adalah harapan kita tentu supaya peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari peraturan perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah pengertian dari peraturan perundang-undangan. Jadi, namun sebelum kita ke pengertian dari peraturan perundang-undangan ini, agenda yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama itu pengertian dari peraturan perundang-undangan, yang kedua tata urutan peraturan perundang-undangan, yang ketiga asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang keempat yaitu muatan peraturan perundang-undangan. Nah, baik, langsung saja kita akan bahas pengertian dari peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah peraturan yang tertulis yang di dalamnya memuat norma hukum yang mengikat. Artinya
bahwa undang-undang itu juga harus dibuat oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dan juga harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu pengertian dari peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, tata urutan dari peraturan perundang-undangan. Ini juga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan peraturan perundang-undangan itu mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jadi dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah. Jadi itu namanya hierarki atau memiliki tingkatan. Jadi sebuah peraturan atau perundang-undangan itu memiliki tingkat-tingkatan tertentu dan memiliki fungsi-fungsi tertentu dan berlaku sesuai dengan tingkatan atau hierarki dari peraturan-peraturan perundangan tersebut. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Artinya dari peraturan yang teratas sampai dengan ke bawah itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Nah, secara umum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu ada 7. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan hukum tertinggi atau peraturan perundangan tertinggi di negara kita. Yang kedua itu adalah ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi, gubernur. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan tentu semoga semua peraturan-peraturan atau perundang-undangan ini tidak boleh saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 yang memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan, di mana peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan peraturan yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini ditegaskan dalam pasal 5. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu kejelasan hukum, di mana bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai kejelasan hukum atau mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi sebuah peraturan atau perundang-undangan itu dibuat harus jelas tujuannya, harus jelas apa yang ingin dicapai dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua, kelembagaan. Kelembagaan itu adalah organ pembentuk yang tepat. Nah, artinya setiap pembentukan atau setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau penjabat oleh lembaga atau pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang. Jadi tidak boleh
orang membuat peraturan perundang-undangan itu orang yang tidak berwenang atau yang tidak memiliki wewenang dalam membuat peraturan atau perundang-undangan. Maka kalau peraturan atau perundang-undangan itu dibuat oleh orang yang tidak berwenang, maka tidak sah secara hukum atau boleh dibatalkan. Yang asas yang ketiga itulah kesesuaian antara jenis, tingkatan atau hierarki dan materi muatan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan. Nah, ini materi muatan dari sebuah undang-undang atau peraturan itu nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya dapat dilaksanakan. Tentu pembentukan sebuah peraturan atau perundang-undangan ya harus bisa dilaksanakan. Tentu dengan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara fisiologis, sosiologis maupun yuridis. Artinya peraturan perundang-undangan itu bisa dilaksanakan dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan filosofis, sosiologis dan maupun yuridis dari masyarakat. Yang kelima yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi perundang-undangan itu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi peraturan perundang-undangan itu dibuat karena melihat manfaat dan benar-benar dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, kejelasan rumusan. Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, menggunakan sistematika yang jelas, menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara luas, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Artinya rumusan dari sebuah peraturan perundang-undangan itu harus jelas, menggunakan bahasa yang tepat, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda di dalam pelaksanaannya. Yang terakhir itu kaitannya dengan asas-asas itu adalah keterbukaan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundang-undangan bersifat transparan atau terbuka. Dengan demikian, seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan tersebut. Nah, itu 7 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pertemuan ini yang terakhir yang akan kita bahas adalah muatan dari materi peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana muatan materi dari sebuah undang-undang atau sebuah peraturan? Kita lihat yang pertama adalah mencerminkan asas pengayoman. Itu artinya sebuah undang-undang atau peraturan yang dibuat harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Jadi peraturan dan perundang-undangan itu bersifat atau bermuatan mengayomi seluruh masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Nah, jadi undang-undang itu harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, kebangsaan. Bahwa setiap materi dari peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Setiap materi dari peraturan perundang-undangan itu mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan. Nah, jadi muatannya dalam peraturan perundang-undangan itu harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi atau muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah keadilan. Harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang selanjutnya itu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, keragaman agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial. Yang selanjutnya adalah ketertiban dan kepastian hukum. Dan ini bahwa setiap materi dari peraturan perundang-undangan itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kali ini, bab 3 pada subbab yang pertama, yaitu tentang memaknai peraturan makna data peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.